Andi Hanif Mursid. Kami ingin share satu topik ya, yaitu kepemimpinan di era new normal. Kita sekarang mulai memasuki fase new normal atau kenormalan baru. Kepemimpinan ternyata juga mengalami disrupsi di era kenormalan baru ini. Ya. Bahwa pemimpin kalau ingin bisa survive ya di era kenormalan baru ini, nggak ada pilihan. Pemimpin itu harus memiliki 4 kompetensi ya. Apa aja? Satu, yang disebut dengan humility atau kerendahan hati. Yang kedua, adaptability atau kemampuan beradaptasi. Yang ketiga ini adalah vision, perspektif jangka panjang. Yang keempat adalah engagement atau keterlekatan atau konektifikasi dengan orang-orang yang dia pimpin. Nah, kita bahas satu-satu ya. Humility atau kerendahan hati, maksudnya apa? Maksudnya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, dan sekarang masuk kepada kenormalan baru, pemimpin itu harus punya mindset bahwa dia yang bukan orang yang paling tahu, bukan orang yang paling ngerti, yang paling cepat, yang paling punya informasi, yang paling bisa mengatasi, ya, yang paling paham, yang paling semua paling lah ya. Dia harus punya paradigma berpikir bahwa di luar dirinya tuh banyak orang yang lebih ahli, lebih ngerti, lebih punya pengalaman ya, lebih punya expertise ya, dan lain-lain ya. Dengan paradigma seperti ini, pemimpin itu akan lebih siap untuk menerima masukan, pandangan, pemikiran dari berbagai pihak ya, dari timnya, dari komunitasnya ya, dari organisasinya ya, bahkan dari orang yang berbeda pandangan dengan si pemimpin ya. Bahkan pemimpin ini bisa menerima masukan dan pandangan dari orang yang sangat berbeda dengan pandangannya. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang menghargai keragaman, menghargai perbedaan. Nah, yang kedua adalah pemimpin yang punya adaptabilitas tinggi. Di era COVID-19 ini, yang belum ditemukan obatnya, vaksinnya, ya kita nggak tahu kapan ketemunya. Semuanya serba penuh ketidakpastian. Jadi volatile, kapan aja bisa berubah ya, uncertainty ya, nggak jelas ya. Kemudian juga kompleks masalahnya. Ini COVID-19 ini masalah yang paling kompleks ya, yang dihadapi di muka bumi saat ini. Itu bukan hanya menyangkut aspek kesehatan, tapi aspek ekonomi, aspek infrastruktur ya, aspek pertahanan, keamanan, dan lain-lain ya. Pemimpin yang beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan, mampu untuk menangkap berbagai dinamika yang terjadi, dengan segera menyadarinya, menganalisanya, dan mengambil keputusan ya. Kalau pemimpin yang nggak adaptif ya, dia akan berjarak dengan realita yang ada dan akan kehilangan trust atau kepercayaan daripada orang-orang yang dia pimpin. Kemudian yang ketiga, pemimpin punya vision jangka panjang. Jadi meskipun sekarang ini situasinya chaos ya, ruwet lah ya, penuh dengan hal-hal yang nggak beres gitu, tapi si pemimpin tidak kehilangan perspektif jangka panjangnya. Dia tetap punya idealisme, tahu organisasinya mau dibawa kemana nih ya. Dia nggak serta-merta menjadi sangat pragmatis ya, sehingga kehilangan
idealisme jangka panjangnya, ya, kehilangan perspektif jangka panjangnya. Dan yang keempat, pemimpin itu engage, ya, punya engagement, punya keterlekatan, punya konektivitas yang kuat dengan orang-orang yang dia pimpin, dengan timnya, dengan organisasinya, dengan komunitasnya, ya. Sehingga orang-orang yang sekarang ini sedang dilanda rasa takut, rasa cemas, ya, ketidakpastian masa depan, itu bisa lebih tenang, ya, menghadapi situasi yang sekarang ini. Si pemimpin tidak hanya terkoneksi dengan orang-orang yang dia pimpin dalam konteks pekerjaan aja, tapi lebih dari itu, dia terkoneksi secara mental, ya, secara emosional, bahkan secara spiritual dengan pemimpinnya, dengan timnya, seperti itu.